kan itu hampir sama. Sama-sama. Sama. Kalau diganggu akhirnya terusik dan akhirnya terajak. Iya. Terajak kepada kefikiran. Iya. Ini ada metode yang sangat indah dari Rasulullah, bahasanya asfir bis subhi wasalli al maghriba ba'da ghiyabis syamsi biqadri hal bisatin. Artinya apa? Di waktu pagi berangkatlah, dan di waktu sore sholatlah maghrib. Artinya apa? Kalau kamu tahu ini boleh diganggu. Kalau tidak tahu ini, bagaimana Anda bisa mengganggu? Karena sebenarnya kalau siang itu adalah istirahat kami. Dada kami menginginkan kalian juga seperti kami. Oh, di waktu malam kerja Anda, di waktu maghrib, pintu goib itu terbuka, rutinitas aktivitas Anda itu mulai, dan di waktu siang adalah waktu istirahat kamu. Dan siapa yang tidur bersama itu saya. Oh, tidur. Kayak gitu teman kamu. Kecuali mereka yang tidak tidur. Kecuali di waktu malam suka melek kayak gini. Dan meleknya itu tidak sejalan dengan saya. Iya. Kalau sejalan dengan saya biasanya seperti itu. Ini sedikit sekali sebenarnya membuka pintu tentang asfir bis subhi wasolli al maghriba ba'da ghiyabis syams. Sedikit diantaranya adalah Rasulullah mengajarkan pada umatnya untuk terengginas. Setelah terengginas, beban, penderitaan, pemikiran, keprihatinan itu dengan terengginasnya akan terlewati dan tidak terfikirkan oleh bongso-bongso kalian semua. Terus berikutnya ya, kefikiran jelas karena setan mengajak manusia kepada kefakiran, walau untuk menjanjikan tentang kekayaan, ya. Ya pasti kami memberi harapan. Memberikan harapan. Tadi ada singgungan, tatkala pagi memang rahmat Allah digelar. Ya. Digelar. Dan kami menghalanginya. Kamu menghalanginya. Jadi dalam surat Jum'ah itu kan, idza qudiyatish shalah fantashiru, ya, bergelar gumelaro bil ardi wabdahu min fadlillah. Termasuk rahmat itu fadl Allah, ya. Iyalah. Rahmat adalah fadl dari Allah. Iyalah. Lalu kalau bangsa Anda itu dijauhkan dari rahmat, itu berarti tak berfadl. Apa lawan kata fadl, coba? Lawan kata dari anugerah itu apa? Sekedar tahu saja, Anda itu jelas sering membicarakan, kalau manusia biasa membicarakan fadilah, laknat. Oh, jadi al-iblisu la'inullah. Kayak gitu. Jadi dibalik fadl rahmat Allah adalah laknat Allah. Laknat bagi kamu. Ya, berarti manusia itu tak berlaknat lah, ya. Tidak. Dalam intinya manusia tidak terlaknat. Tidak. Manusia tak terlaknat. Yang terlaknat adalah iblis dan semuanya, ya. Dan manusia yang dibisikin saya termasuk dilaknat. Sehingga Anda mengajak berangkat ke laknat Allah, bukan kepada rahmat Allah, ya. Iya. Rasulullah mengajak rahmat, setan dan bongso kalian mengajak ke laknat. Ya udah, satu bisa kita memahami ajakan Anda yang dikatakan yurisul faqra ataupun ya'aidukumul faqra adalah mengajak kepada laknat yang itu, karena manusia tidaklah terlaknat. Yang terlaknat dari awal adalah Anda, dan dari awal manusia itu terrahmat.
Jadi dari awalnya manusia itu terrahmat, tidaklah pondasi terlaknat. Jadi kalau sudah pondasi terrahmat, ya insya Allah semuanya dengan rahmat Allah kembali, walaupun toh Anda mengajak ke kefikiran. Tidak, tetap banyak yang akan dilaknat. Banyak yang akan dilaknat. Ya. Karena tidak terlaknat, dilaknat dengan terlaknat itu kan jauh. Ya, tetapi kami juga akan mencoba terus agar mereka terlaknat. Orang apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, memang kewajiban Anda dari leluhur Anda. Ya. Tidak apa-apa. Maka dari itu ketika subuh, aku mau subuh, itu kami sudah bisikin agar tetap tidur, kami selimutin biar tidak bisa menjalankan rutinitas seperti itu. Jadi bisikin, nanti kemuli terus diukur-ukuri apa? Ya. Apa diuyui? Dikencingi. Iya, telinganya dikencingi sama kamu. Iya, matanya, telinganya ditutupin agar tidak terdengar apa-apa, agar rahmat itu tidak sampai dan menjadi teman kami sama-sama dilaknat seperti itu. Ya, berikutnya terima kasih, kamu satu judul saja boleh. Intinya antara rahmat dan laknat. Manusia itu tidak terlaknat dari awal, tapi bangsa Anda yang terlaknat dari awal. Manusia itu terrahmat dari awal, maka mudah-mudahan dengan akhir pun, dengan Nabi yang akhir itu membawa rahmatan lil alamin, sehingga awal terrahmat, akhir pun terrahmat. Tidak. Ya enggak apa-apa. Tidak, tetap akan ada yang terlaknat. Iya. Tetap. Kalau kaum nabi terakhir memang terrahmat. Iya. Tidak. Tapi kalau nabi terakhir, kalau Tidak. nabi terdahulu umatnya tidak terrahmati, ya. Tapi nabi terakhir umatnya Tidak. terrahmati. Tidak. Semenjak diciptakan tetap. Ya ngeyel pancen balamu, ya berarti nggak sing ngeyelan balamu. Ciri-ciri kamu kan ngeyel. Iya. Berarti sepaham apapun Anda tetap pintar ngeyel juga, berarti balamu ngeyelan. Ya. Ya tetap saya akan mengajak, mempengaruhi agar mereka terlaknat. Oh iya. Jelas. Iya. Ngeyelan. Ngeyel. Tidak apa-apa, itu watak kamu. Ngeyel. Tengsel. Yaudah, keluar. Boleh. Ya, kita ada bahasan lain. Kamu keluar juga? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alaika bis salatil jamaah fa innaha kamasrika ilal haji wal umrati. Tetapkanlah ataupun wajibkanlah bagi dirimu ataupun dari kita masing-masing, karena sholat berjamaah itu seperti halnya berjalannya kamu menjalankan haji dan umrah. Di sini kita akan obrolkan tentang berjamaah. Tatkala datang waktu sholat, sibuk semua. Tatkala datang waktu sholat, sibuk semua. Sentralnya adalah manusia, maka tatkala datangnya waktu sholat, kewajiban pertama kita adalah tahrimul waktu, memuliakan waktu tersebut. Oh, wis masuk zuhur. Oh, udah masuk asar. Oh, sudah masuk waktu maghrib. Termasuk seperti itu. Kalau berjamaah kamasyika ilal haji wal umrati wa ma yahrusu, dan seterusnya ila akhir. Oh, boleh panjenengan. Monggo binarak. Oh, riko. Monggo. Wah, binarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berjamaah, laki-laki sangat
bermuatan atau berkapasitas yang luar biasa, sehingga wasiat-wasiat tentang berjamaah itu berjalannya seperti menjalankan ibadah haji dan umroh. Antara haji dan umroh, kalau sholat adalah menghadap sang pemilik Ka'bah, Masjidil Haram, kalau haji adalah mendatangi Ka'bah, Baitul Haram. Jadi tatkala sholat adalah menghadap sang pemilik, tapi kalau haji menghadap mendatangi meriku. Nah, bagi orang-orang yang belum bisa menjalankan haji, maka sholat berjamaah lebih afdol dibandingkan menjalankan ibadah haji. Nggih, wong lampah yang teng masjid kan nggih. Sami mawon. Nah, berjamaah itu ada yang bersifatan dari skala kecil, yaitu berjamaah di musola, di kamar, di bednya sendiri, terus di musola, lalu di masjid, lalu di Masjid Nabawi, gitu ya. Dan afdolnya di Nabawi. Kayak gini, orang-orang yang belum diberi kemampuan untuk ibadah haji, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan ibadah haji. Tapi setelah sudah berkemampuan menjalankan ibadah haji, kok belum menjalankan ibadah haji, maka sholatnya, zakat, puasanya tidak diterima. Seperti itu. Nek menurut kula Nggih. nek sing ahli di kuliahne nggih mboten tas kuliah. Kan benten-benten muni. Iya. Jadi ini suasana ributnya tatkala masuknya waktu sholat. Oh, boleh kamu selaku warna merah mulai berkelibang, boleh kamu masuk. Kamu mungkin akan tarung di sini nanti berdebat. Jemedal, boten. Oke. Yang merah, kalau kamu merah. Iki ribut nek waktu sholat. Ya, tadi ada pembicaraan waktu istirahat setan adalah di waktu siang. Tapi karena di pagi harinya sudah dikencingi, sudah diwuri-wuri setan, maka di siang harinya orang tersebut sudah berunsur setan kan, tidak perlu dihitungkan. Tapi kenapa tatkala datang waktu sholat, anda itu ribut semua? Itu memang tugas saya untuk mengganggu agar mereka tidak bisa menjalankan sholat. Dan di waktu itu manusia sudah beristirahat menjalankan, ya kita goda lagi agar mereka tidak menjalankan dengan istirahat, dengan tidur lagi seperti itu. Jadi setan niku mboten nate istirahat. Setan tetap bekerja. Maksudnya manusia. Wah niku bohong niku wau. Jare siang niku istirahat mboten. Oh, iku mau sing kae kelompok. Jadi kenapa sih pada waktu datangnya waktu sholat, terutama di waktu duhur, di mana waktu duhur diperbolehkan sholat tatkala sudah istiwa, geser sedikit ayang-ayangnya. Tatkala tegak dikisahkan jahanam, dan tegak itu menyerupai siapa? Menyerupai setan. Panasnya itu keluar saya. Keluarnya Ya dari kepanasan. masa? Kamu jangan bohong. Ya iyalah. Nah, kamu katanya tahan panas, anti panas. Ya saya bilangnya kepada manusia tidak panas, tapi sebenarnya kami kalau sudah ada mau tiba waktu orang-orang beribadah kepada sana, itu saya kepanasan seperti itu. Kepanasan itu kalau manusia itu hawanya panas, apa memang seluruh elemen badan kamu itu panas? Elemen saya panas dan Meleleh. Meleleh enggak?
Meleleh tapi kan langsung kalau itu bisa kembali lagi. Oh, berarti Anda selalu datang waktu sholat sakit, Luar biasa. luar biasa sakitnya ya. Ya. Tapi kamu kok menjanjikan anti panas? Sehingga apa? Ada pertanyaan, kalau toh terbuat dari unsur api kenapa panas? Kan kayak gitu pertanyaannya. Itu rahasia saya. Tidak mau diomongkan? Ya tidak. Coba ceritakan oleh Anda. Kenapa mengatakan unsur api lebih itu, kok kenapa di neraka diceritakan nar adalah neraka kepanasan? Dia setan ya panasan. Setan juga kepanasan. Sakit. Oh, sakit. Sama-sama. Sama-sama. Ya udah gitu aja. Jangan diceritakan lagi. Oh, jadi Sudah. walaupun kau manusia unsur tanah pun, kalau kau dipukul dengan tanah pun sakit. Kayak gini pun berasa sakit kayak gitu ya. Jadi setan pun yang terbuat dari unsur api pun, terkena api pun sakit. Iya. Api neraka khususnya. Api neraka kan lah unsur kan mun sempen inten niku tok panas. Oh. Lah api neraka lebih dari niku. Setan gitu tetep panasan. Napa mlesing kata dosane nggih lebih-lebih. Oh. Niku. Pernahkah setan itu berkeinginan untuk mendapat rahmat Allah? Ya udah dulu saya dirahmati oleh Allah. Ya, dari dulu. Dari dulu dihidupkan. Ya iya itu apa? Setan ngoten nom. Orang-orang setan. Tetap kami akan terakhir di akhir nanti kami juga minta kepada Oh, ada di awalnya meminta untuk dihidupkan panjang, besok di kiamat pun Anda akan meminta. iya. Bukankah di kiamat itu hanya hak Allah pribadi? Ya makanya karena itu hak dia sendiri, maka kami minta. Dan Mengapa saya diciptakan kalau hanya dimasukkan ke situ? iya lah, dia pinter. Iya enggak? Buat apa saya diciptakan kalau hanya dibuat situ? Seperti itu. Tugas saya mengganggu manusia. Berarti saya mempunyai pekerjaan, ganjaran. Nah, ganjaran itu yang akan saya minta di akhir nanti. Ah, seperti itu. Contoh kayak gini. Hanya satu orang yang hanya diberi kapasitas permintaannya besok itu dibolehkan oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi saja. Dan seandainya yang kamu goda, yang kamu ajak kefikiran, ternyata oleh Allah dimaafkan, hanya pernah memberikan sebutir kurma pada orang kelaparan dan diterima semua amalnya dan dihapus semua dosanya, itu toh prerogatif Allah diterima dan dimasukkannya kepada syafaatnya Kanjeng Nabi. Lah, kamu kerja, tadi mau nyinggung masalah saya kan kerjaan Anda di akhirat tidak ada hasilnya, bagaimana? Tapi kan saya sudah berusaha. Seperti ini, orang melakukan sujud kepada pencipta. Kan dia kan berusaha, saya ganggu. Kalau dia berhasil menjalankan ibadah itu, berarti kan saya termasuk mendapatkan ganjaran karena saya mengganggu orang ini. Oh, ya, seperti kamu itu. maju mundur boleh. Iya iyalah, itu kan mengapa saya diciptakan oleh seperti itu kayak ini lucu ya. Ya pintar juga sih ya. Kalau Anda mendapatkan apa jenane free ataupun dapat bonus, kalau tidak toh mendapatkan, Anda sudah berusaha kerja. Iya seperti itu. Jadi kalau berhasil pun Anda akan mendapatkan meminta sesuatu, kalau tidak berhasil pun akan mendapatkan itu kayak gitu. Oh, Lah pulun nyembah napa mboten? ayo iku loh. Itu hak saya. Nah, nggih sampun mun Dasar. nggih basa. Wong gadah akhlak, setan napa gadah akhlak? Ya goblok ya. Kamu pun bisa bahasa. Nggih mboten.
Ya rahmatnya Gusti Allah gue menungsa tuh gue menangin kayak Adam, anak Adam. Teruskan. Enggak, anak Adam sing akhirnya jadi anak Nabi Muhammad sing desa semangat. Dan kok yo jaluk nyadong semangate kuwe. Ayo kuwe. Anaknya usah kawit kemien, goda-goda menungsa. Dan akhirnya anak menungsa ceritamu berarti kan dia berhasil menyewiji mereka. Jadi berarti aku oleh jasa. Ya silakan. Seperti Ada kitabnya ini. Mungkin dalam kitab akal politik saja. Dalam akal politik seperti itu. Sementara yang tercatat dan seperti itu. Adapun toh nanti hak Allah itu pribadi. Saya tidak diciptakan seperti itu. Anda akan protes kenapa saya diciptakan kalau cuman hanya untuk seperti ini. Iya. Itu biasa kalimat-kalimat yang orang tidak mau berusaha kalau pada diri orang. Mengapa saya miskin? Salahkan yang di atas. Ya, seperti itu. Oh iya. Banyak. Sehingga diteruskan, tidaklah lebih menyempatkan, mementingkan berjamaah kecuali orang-orang mukmin yang sudah dicintai oleh Allah, dan tidaklah merespon tentang sholat jamaah kecuali orang-orang munafik yang sudah dibendoni oleh Allah. Nah ini kan kalau sudah dimurkai oleh Allah, dibendoni oleh Allah, itu memang makin enggan untuk ke arah rahmat Allah, makin enggan, makin nggak mau. Tapi ada harapan seperti halnya saya ingin mengharapkan panen, tapi tidak pernah saya rawat tanaman saya, itu bagaimana? Ya betul sah. Tidak bisa. Ya bisa lah. Kenapa Anda menyembunyikan apa? Itu kitab apa di belakang kamu? Itu kitab apa? Coba dibeber, baca di sini. Ya. Kamu baca, saya mendengarkan.